Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, sekarang kita berada di asrama Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Parung, Bogor, Jawa Barat. Sahabatku rahimakumullah, yang namanya bahagia itu tidak mesti harus mahal. Kebahagiaan itu ada di sini, di hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menekankan di dalam jasad kita, inna fil jasadi mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat salu jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tetapi kalau segumpal daging itu buruk, sahabatku rahimakumullah, maka yang lain ikut buruk. Apa itu? Ala wahya al-qalb, yaitu hati. Maka kalau hati ini bahagia, maka yang lain ada kekuatan, ada motivasi, ada semangat, ada antusias menuju kepada kebahagiaan. Kebahagiaan ini akan terus kita raih apabila kita ikhlas dalam menjalani hidup ini. Mungkin kita sering diuji karena sayangnya Allah kepada kita. Kita sering diuji untuk melatih kesabaran, untuk melatih keikhlasan. Ujian kita itu banyak, kadang sakit, kadang kekurangan, bahkan mungkin cinta yang hilang. Salah satu dari keluarga kita ada yang lebih mendahulinya. Apakah anak, istri, suami, atau mungkin orang tua kita. Itu adalah bagian dari ujian. Kita itu ikhlas apa tidak? Kita itu sabar apa tidak? Maka ujian demi ujian itu, yakinlah sahabatku rahimakumullah, kalau kita terima dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Orang yang sabar itu adalah orang yang bisa menahan ketika ditimpa suatu musibah, diuji oleh Allah, dia terima dengan ikhlas. Apalagi kesabaran itu akan tingkat tinggi ketika kita menjadi orang-orang yang sabarun syakur. Dia bersabar sekaligus bersyukur. Maka sahabatku rahimakumullah, Allah menuntun kita banyak sekali doa-doa tentang syukur. Di antaranya Rabbi ausi'ni an azkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sahabatku rahimakumullah, ketika kita sudah wafat, dan wafat itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Pertama itu di alam ruh, kita belum hidup karena yang namanya kehidupan itu adalah bersatunya ruh dengan jasad. Kemudian ketika 7 kali proses min sulalatin min tin, kemudian nutfah, alaqah, mudghah, idham, kemudian fakasaunal idhoma lahma, dan yang terakhir yang ke-7 summa ansa'nahu khalqan akhar, pada umur 120 hari Allah perintah sama malaikat untuk ditiup rohnya. Itulah kehidupan yang pertama. Kemudian berlangsunglah lama. Inna amara ummati sittuna wa sab'una. Standar umur umat Rasulullah adalah 60 sampai 70. Maka proses itulah yang namanya kehidupan. Berbeda dengan zaman Nabi Nuh misalnya, yang ribuan tahun, Nabi Lut dan nabi-nabi sebelumnya. Maka kita diberi jatah di akhir masa, di zaman akhir, ada sekitar 60 sampai 70. Karena itu kalau udah kita berada pada angka itu, mau apa lagi? Karena kehidupan kita atau hidup yang pertama itu akan berakhir. Maka setelah awalnya wafat, kemudian kita dihidupkan, inilah wafat yang kedua, yaitu ketika di alam kubur. Sahabatku rahimakumullah, di alam kubur kita perlu bekal yang banyak. Di antaranya bekal yang luar biasa, yaitu ketika kita bisa menyayangi sesama.
Ketika kita menyayangi makhluk Allah di muka bumi ini, maka makhluk Allah yang ada di langit pun akan menyayangi kita. Sahabatku rahimakumullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Di antara bukti kekuatan kita, siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Kita sholat sudah hebat, puasa sudah luar biasa, sedekah berkali-kali, mungkin haji pun bolak-balik. Tetapi ketika sama tetangga kurang bagus, maka keimanan kita perlu dipertanyakan. Karena siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, yaitu orang yang bisa memuliakan tetangga. Malaikat Jibril selalu tanya kepada Rasulullah, "Hai Rasul, apakah engkau sudah menyayangi tetangga? Apakah engkau sudah berbagi kepada tetangga? Apakah engkau sudah memuliakan tetangga?" Sehingga seolah-olah Rasulullah beranggapan, jangan-jangan tetangga itu, karena Jibril selalu berpesan seperti ini, jangan-jangan tetangga nanti ada bagian warisannya. Gitu. Itulah pentingnya kita memuliakan tetangga. Ini baru sebagian, sahabatku rahimakumullah. Maka benar kata Abu Bakar As-Siddiq, idza dakhalal qabra bila zadin, apabila engkau masuk kubur tanpa bekal, bagaikan kau mengarungi samudra tanpa kapal. Nah, bagaimana kita berbekalkan kalau sesama tetangga saja kita sering menyakiti? Bagaimana kita punya bekal kalau sesama saudara saja kita tidak saling menyayangi? Padahal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana cinta pada diri sendiri. Kadang kita sesama muslim saling menyakiti. Sesama muslim karena berbeda organisasi, berbeda pakaian, berbeda paham, kadang saling mencaci maki. Maka sahabatku rahimakumullah, hari ini kita memohon kepada Allah agar terus hati ini bahagia. Maka orang yang bahagia ketika membuat orang lain bahagia. Kita bahagia ketika membuat alam ini bahagia. Maka Rasulullah menekankan dari 7 amalan yang akan mengalir terus pahalanya. Walaupun kita sudah wafat, sudah dikubur. Sahabatku, itu sebagai tanda cinta kita kepada lingkungan. Man 'allama ilman, amalkan ilmu, wa ajro nahron, mengalirkan sungai, wa hafaro biron, menggali sumur, wa gorosa nahlan, menanam tanaman, wa bana masjidan, memakmurkan, membangun masjid, menjadi orang yang terus muta'alliq qalbuhu bil masjid, hatinya tertambat kepada masjid, wa warasa mushafan, mewariskan Al-Quran, menjadikan generasi Al-Quran, menjadikan ahlul Quran, wa taraka waladan yastaghfirullah, dan yang ketujuh meninggalkan anak yang solih dan solih yang selalu mendoakan sepeninggal kita. Sahabatku, kematian yang kedua itu terakhir, tidak ada kematian lagi, karena Allah sudah dalam kitab diterangkan, kitab Aqidatul Mukmin misalnya diterangkan bahwa Allah telah memisalkan kehidupan dan kematian. Dan kematian itu dimisalkan seekor kambing yang warna hitam. Kemudian di depan para malaikat diketahui bahwa yang namanya kematian itu sudah disembelih oleh Allah. Maka tidak ada kematian lagi setelah kematian kedua. Kemudian sahabatku, maka kita akan berada pada kehidupan yang kedua. Setelah kehidupan tadi 7 kali proses, yaitu kehidupan yang abadi, yaitu ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Sahabatku rahimakumullah, kita butuh syafaat. Yang pertama diantaranya adalah syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kita itu butuh syafaat Al-Quran. Di padang mahsyar kita butuh surat Al-Baqarah. Di padang mahsyar kita butuh surat Ali Imran. Sahabatku, 1.027.000 huruf dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah yang menemani kita perjalanan kehidupannya. Maka sahabatku, semakin kita banyak hafalannya, di surga nanti kehidupannya akan semakin menambah kebahagiaan. Mudah-mudahan kita terus mencari bahagia, mengejar jihad, mencari cinta, karena kita ingin bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.